الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله صل وسلم على المعلي صل وسلم على المعلي أحمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير البرية الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم فصل وسلم صل وسلم وبارك صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقد قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhan nabiyil karim. Nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaram wal mukarram, bini sepuh, para alim, para yai, asatidz, wabil khusus seluruh anggota jamaiyah Sholawat Nariyah yang malam hari ini kebetulan bertempat di Masjid Jami' Al-Mubarak. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga adik-adik hadrah, grup hadrah dari Gedung Jaya ya dek ya, yang tadi sudah melantunkan sholawat dan sholawatnya, mendengungkan rasa mahabbah dari lubuk hati yang amat dalam. Malam hari ini malamnya malam Jumat, dihadiri jamaah dari Sholawat Nariyah, juga para kesepuhan, adik-adik dari grup hadrah, juga tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Rahimakumullah, hadani Allah. Mudah-mudahan semuanya yang ada di sini malam hari ini dalam rangka bermajlis sama-sama, dalam rangka bersolawat sama-sama, plus dalam rangka ngiras, ngirus, ngiris jare wong Cirebon nggih. Ngiras, ngirus, ngiris dalam rangka memperingati Maulidur Rasul, Nabi yang agung, Nabi yang tidak ada duanya, Nabi yang paling sempurna dan telah disempurnakan Allah. Tidak lain tidak bukan nggih punika Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya yang pertama dan paling utama, para kesepuhan, hadirin, jamaah Sholawat Nariyah, juga grup hadrah, mari setelah kita duduk bersama-sama, dan tadi kita telah mendengarkan dengan seksama sambutan dari tokoh masyarakat di Blok Simaja, Blok Wadas dan sekitarnya. Sedikit saya mewakili dari kesepuhan, dari Badan Penasehat Masjid Al-Mubarak, yang kebetulan malam hari ini Ketua DKM-nya tidak bisa hadir di tengah-tengah acara ini, menemui bapak-bapak, adik-adik semuanya. Beliau titip salam tadi siang WA dengan saya, Kang Haji sayanya nggak bisa hadir, lagi ada acara tugas dari pemerintah, harus berada di luar negeri, lagi ada di Thailand. Jadi sambung salamnya saja, salam dari beliau, nitip salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau hanya nitip kepada kami, kepada saya, sekaligus dalam rangka yang tadi saya sampaikan, ada ngiras, ngiris, lan ngurusnya. Kebetulan malam hari ini grup hadrah hadir, jamaah Sholawat Nariyah pun akan senandung Sholawat Nariyahnya di sini. Ditambah lagi malam hari ini malam dalam rangka kita sama-sama membuktikan mahabbah kita kepada Nabi Agung, Nabi pilihan,
Nabi yang akan menjamin kita semuanya selamat fid din wa dunya wal akhirah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya yang pertama dan paling utama, mari, tiada kalimat yang indah tentunya malam hari ini. Enggak ada kalimat yang paling istimewa pada saat ini kita bermaulidur Rasul, kecuali kita sama-sama mensyukuri nikmat ini. Mari dikembalikan lagi dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang indah, kalimat hamdalah, yang tentunya siapapun di antara kita diberi nikmat, lalu bisa mampu hatinya menerima dan diungkapkan dengan hati lewat mulut kita, apalagi acaranya acara istimewa di sini. Acara Maulidur Rasul, acara sholawat nariyah, acara hadrah, dan acara silaturahim. Mudah-mudahan acara yang padat ini penuh hikmah, penuh barakah. Sepulang dari sini kita semuanya pasti dan pasti insyaallah akan dicintai Allah dan akan diberikan syafaatul uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo buktikan berhamdalah 3 kali dengan tulus dan ikhlas. Disaksikan sebagai saksi sama-sama di antara kita semuanya bahwa malam hari ini di Masjid Al-Mubarak di sini sedang bermaulidur Rasul yang isinya ada pembacaan nanti hadrah, ada pembacaan salawat nariyah, ada sedikit undian maulidur Rasul. Semuanya kita berharap semoga dari awal nanti sampai akhir pembacaan doa mudah-mudahan penuh hikmah, penuh mutiara. Apa yang Allah berikan kepada keberkahan kepada beliau baginda Nabi, semoga saja kita semuanya akan mendapatkan keberkahan dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk berhamdalah 3 kali sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, malam hari ini kami bersama hadrah dari Kedung Jaya, kami bersama jamaah salawat nariyah dari Wadas Bos Tegal Sari, dan kami bersama warga masyarakat di Simaja dan sekitarnya bermajlis sama-sama ya Allah dalam rangka mengagungkan lahirnya Nabimu yang engkau telah dicintainya sepenuh hati, yang tidak lain tidak bukan Nabi yang patut kita teladani, kita tiru, baginda Rasul, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Semoga dengan dibukanya hamdalah dan sekaligus salawat singkat tadi, malam hari ini malam benar-benar Allah akan memberkahi kita semuanya. Satu, sebab ketepatan sekali malam hari ini para jamaah kita mengagungkan maulid pas di malam Lailatul Jum'ah. Lailatul Jum'ah, malam Jumat, di mana dalam sebuah pesan Rasul, malam Jumat itu adalah satu malam yang Sayyidul Ayyam. Mau sorenya, mau malamnya, mau paginya, mau siangnya, dalam sebagian pesan Nabi, berbahagialah di antara umatku yang bisa menyambut malam Jumat, mengagungkan malam Jumat untuk beramal kesalehan, beramal kebajikan. Apakah dengan pembacaan hadrah, apakah dengan pembacaan salawat nariyah, apa dengan majelis taklim, apakah dengan tilawatil Quran. Pokoknya siapa yang berbuat pagi, siang, sore, malam di malam Jumat, baginda Nabi akan menjamin kita semuanya, insya Allah kita akan ada nanti dalam posisi akhir hayat kita
min husnil khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Oleh karenanya mari berbicara tentang Maulidur Rasul, berbicara tentang kelahiran Kanjeng Nabi. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Hijjah bahwa Kanjeng Nabi itu manusia, si manusia adik-adik. Sama dengan manusia, lahir dalam kandungan, dilahirkan jadi anak-anak, remaja, pemuda, lalu dewasa, tahu meninggal dunia. Tapi kalau bicara hikmah yang ada dalam pribadi Kanjeng Nabi, akhlaknya ada dalam Rasulullah, amat beda. Tidak ada yang bakal ngungkuli kehebatan Kanjeng Nabi. Tidak ada siapapun, orang manapun, pejabat manapun datang lalu mengaku orang hebat, orang istimewa. Kalau diukur dengan Kanjeng Nabi, tidak ada duanya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan baginda Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan Kanjeng Nabi di tanah suci Mekah, di sana lahir dan wafat di Madinatul Munawwarah. Ini benar-benar keadaannya Kanjeng Nabi lahir batin ini, isinya semuanya adalah kana khuluquhul Qur'an. Kanjeng Nabi itu lahir batin, dari ujung rambut sampai pangkal kaki, gerak-gerik Nabi tidak lepas dengan min wahyillah. Dengan aturan, dengan adanya ayat-ayat Allah, surat-surat Allah yang kamilnya 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Semuanya itu dipraktekkan 100% oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tentang masa kecilnya, apakah tentang masa remajanya, apakah tentang setelah diangkat menjadi rasulnya, Kanjeng Nabi niki subhanallah tabarakallah, tidak ada yang bisa menandingi lahir ataupun batin. Makanya Allah amankan satu pesan Allah kepada umatnya dimanapun berada. Kalau kita ingin selamat dunia, kita ingin selamat di akhirat nanti, kita ingin bahagia dunia, bahagia di akhirat kelak, tidak ada istilah contoh suri tauladan yang harus kita tiru selain suri tauladan yang telah Allah paparkan kepada nabinya kita semua, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah paparkan dalam Al-Quran suratul Ahzab di sana ayat 21, di mana ada peringatan Maulid, pasti ayat itu dilantunkan oleh para qari, oleh para qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Subhanallah. Sampai-sampai Allah abadikan, Allah maktubkan dalam kitab suci Al-Quran yang tujuannya biar seluruh umatnya, baik yang di Makkah, di Madinah, bahkan luar Makkah dan Madinah sampai ke daerah Gombang, daerah Wadas, Tegal Sari, Simaja dan sekitarnya, agar mau hatinya beriman, percaya
yakin bahwa satu sosok ibadah, satu sosok akhlak, satu sosok perilaku yang kalau kita ingin selamat maka harus berittiba, mengikuti laku lampa akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab dalam diri Rasulullah, fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Nabi ada uswatun hasanah. Yang ngomong bukan manusia biasa, yang ngomong bukan siapa-siapa, yang ngomong dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Firman Allah, Gusti Allah kiambek kang ngomong. Maka kalau sudah qala Allah, kita semuanya orang yang muslim muslimah, mukmin mukminah, maka kita wajib meyakini keadaannya. Makanya kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Demi kata Allah, sungguh kata Allah telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh suri tauladan, contoh tata titi, contoh akhlak, contoh ibadah yang sudah dicontohkan sama Rasulullah dari mulai dalam kandungan, dalam masa kecil, remaja, pemuda sampai dengan dewasa. Dan disitulah Allah luhurkan, Allah tinggikan akhlak Kanjeng Nabi, dibuktikan bapak-bapak semuanya. Nanti saya cuplik dua macam hal saja. Mari kita maulid Rasul malam hari ini. Yang pertama, ketika Allah meluhurkan dan membuktikan akhlaknya Kanjeng Nabi, Allah memberikan marhamanya kepada Rasulullah ketika Kanjeng Nabi berada inda sidratil muntaha, diundang lewat peristiwa Isra Mi'raj. Itu ternyata peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang hebat, yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Sebab prosesnya saat itu Allah benar-benar akan memberikan hadiah, mengangkat Kanjeng Nabi, keluhurannya, kehebatannya, kekuasaannya, sampai-sampai Nabi dan Rasul sebelum Kanjeng Nabi harus hormat semuanya sama Kanjeng Nabi. Seluruh malaikat dipimpin malaikat Jibril harus hormat semuanya. Dan terakhir ternyata sampai dengan malaikat Jibril saja sebagai pemangkunya malaikat, pimpinannya malaikat, ini angkat topi kepada Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi posisinya Mi'raj ada di langit yang ketujuh. Dari langit yang pertama Kanjeng Nabi masih ditemanin 3-4 malaikat Allah. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, ada malaikat Israel. Naik langit pertama masih 4, naik kedua masih 4, langit ketiga sampai kelima sampai keenam masih 4. Begitu terakhir di langit yang ketujuh, Kanjeng Nabi nawarin sama malaikat Jibril, ya Jibril, aku tinggal 1 langkah lagi menghadap Allah, dipanggil Allah, ayo temanin aku dong. Sebab aku ini tidak ada jauhnya dengan engkau, selalu kemana-mana aku ditemanin samamu, sama malaikat Jibril. Saat itulah malaikat Jibril angkat topi sama Kanjeng Nabi anak-anak. Makanya dalam Quran dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak ada sosok akhlak yang paling tinggi, paling mulia di dunia ini dari bangsa manusia sampai bangsa malaikat. Ternyata akhlak yang paling istimewa Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil Allah dalam kondisi hidup, bukan dalam kondisi meninggal. Kalau wong wadas dipanggil Gusti Allah, biasanya dalam kondisi badan terbujur, sudah tidak ada nafas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Kedung Jaya juga dipanggil Allah rata-rata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kanjeng Nabi dipanggil Allah subhanalladzi asra bi'abdihi laila, dalam keadaan jiwa raga utuh sehat sampai harus menemui Allah. Disitulah mengangkat akhlak Kanjeng Nabi, derajat Kanjeng Nabi sebagai komando hamba Allah seluruh alam jagat raya, dari ufuk timur sampai ufuk barat, dari utara sampai ke selatan. Ternyata orang yang nomor 1 ciptaan Allah, makhluk Allah, sampai hari ini, malam hari ini diperingati oleh kita semuanya.
hanyalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Lah tapi segitu hebatnya apa Kanjeng Nabi sombong? Sombong mboten Kanjeng Nabi? Mboten. Kanjeng Nabi apakah suka berdusta? Dusta atau jujur Kanjeng Nabi? Jujur. Kanjeng Nabi sopan santun, apakah Kanjeng Nabi itu nakal? Sopan dan santun. Nabi itu benar-benar marhamah. Segitu hebatnya kalau ibarat orang sekolah adik-adik, Kanjeng Nabi itu sudah pol. Nih DKM kita ini gelarnya sudah profesor. Profesor, doktor, insinyur, Haji Ahmad, Fakih, SPD, MM, masih ada 2 lagi saya nggak apa di belakangnya 2. Luar biasa nih DKM di sini Al Mubarak ini. Orangnya muda, pangkatnya sudah luar biasa. Makanya sekarang dibutuhkan oleh swagadinya itu lari ke luar negeri terus ini dalam rangka konfirmasi tentang pendidikan. Ini bersyukur warga masyarakat di sini punya profesor jadi DKM mau di sini kerjasama dengan kita semuanya. Doakan semoga beliau selamat, panjang umur, berkah, bisa membawa masyarakat ini baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, masjid yang benar-benar ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Loh, itu segitu mentok profesor paling tinggi. Kanjeng Nabi ini, wah, bukan ukuran profesor yang ada dalam perkuliahan di atas profesor kalau Kanjeng Nabi. Kalau ibarat orang sekolah di atas profesor. Kalau ibarat lampu Kanjeng Nabi tadi disenandungkan sama hadrah. Ya anta syamsun anta badrun marhaba anta nurun fauqa nur. Kalau ibarat lampu, ibarat cahaya Kanjeng Nabi di atas cahaya. Makanya nalika Jibril begitu diajak Jibril, ayo temanin aku gak mau lepas denganmu, angkat tangan Muhammad. Ya Rasul aku gak bisa. Kenapa sih Jibril? Bukankah engkau diciptakan dari Allah, dari nur? Betul Muhammad, aku diciptakan dari nur, kata malaikat Jibril. Tapi nur yang ada pada aku ini beda dengan nur yang ada dalam jasadmu Muhammad, kata malaikat Jibril. Memang kenapa Jibril? Kalau engkau ya Rasul, engkau ya Muhammad, nurnya itu nurnya Allah. Jadi nurnya Allah itu ibaratnya 100%, 50% dibelah jadi 2, diterapkan di jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya siapapun yang ingin musuhin Nabi, ingin bunuh Nabi, berapa kali Nabi diculik itu bapak-bapak? Lebih dari 3 kali, dari masa bayi, anak-anak, remaja, diculik pengen dibunuh, nggak jadi. Sampai dengan sudah jadi Rasul mau dibunuh, bisa sudah di depan. Oleh Dasur itu mau dibunuh sudah di depan, bisa di leher. Tidak jadi bunuh Rasulullah. Kenapa? Kanjeng Nabi itu salah satu Nabi dan Rasul yang dapat level Habibullah. Kasih sayang Allah sealam jagat raya ini diperuntukkan untuk Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhlaknya Nabi luar biasa. Monggo dibuktikan ketika malaikat Jibril nggak bisa menemanin karena nurnya beda dengan nurnya Kanjeng Nabi. Kalau nurnya malaikat Jibril nur biasa, kalau nurnya Kanjeng Nabi nurnya Allah 50%. Akhirnya Kanjeng Nabi sendirian bertafakur, bersujud, bersungkem langsung. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Sama Allah malu Kanjeng Nabi, ya Allah, aku orang yang kecil begini, aku Nabi terakhir, kenapa harus diundang berwajah hambat mata, tiada siapa-siapa, nggak ada yang bisa menemani kecuali aku denganmu, aku dengan engkau ya Allah. Makanya Nabi begitu nyampe dengan pangkuan Allah nggak mau bangun, bersujud di pangkuan Allah. Sampai disuruh bangun berat banget Kanjeng Nabi. Pokok dipaksa, Muhammad engkau harus kembali ke Mekah lagi, cepat bangun, cepat bangun. Diangkat sama Allah. Begitu diangkat apa yang terjadi Bapak Ibu? Langsung diberi hadiah sama Allah. Muhammad cepat, mau minta apa kata Allah. Kalau adik-adik ikut hadroh dari Gedung Jaya, Allah sudah ngomong minta apa adik-adik, kata Allah minta apa deh? Waduh,
bisa minta ya ilmu, bisa minta kekayaan, bisa minta kedudukan, bisa minta jabatan. Ini Allah langsung nodong Kanjeng Nabi Muhammad. Mumpung bertemu aku tidak ada yang tahu rahasia. Kau mau minta apa Muhammad? Kanjeng Nabi nggak mau jawab, nggak mau ngomong apa-apa. Inilah benar-benar Nabi kita itu Nabi yang agung, Nabi yang bijak, Nabi yang marhamah, Nabi yang benar-benar yang diingat, ummati, umatnya yang diingat. Sampai-sampai ketika langsung ditodong, cepat Muhammad harus turun lagi. Kanjeng Nabi dipaksa suruh ngomong adik-adik. Apa akhirnya bapak-bapak ngomongnya Kanjeng Nabi? Ya sudah, ya Allah kalau memang kita harus ngomong. Aku hanya usul satu ya Allah. Apa Muhammad usulnya cepat? Waktunya habis cepat. Syafa'ah li ummati. Melongoknya hatinya Kanjeng Nabi, mulutnya Kanjeng Nabi, syafa'ah ya Allah li ummati. Padahal Kanjeng Nabi punya keluarga, punya istri, punya anak. Tapi yang diusulkan sama Allah bukan untuk istrinya, bukan untuk anak-anaknya, bukan untuk keluarganya. Kanjeng Nabi akhlaknya luar biasa. Syafa'ah li ummati. Ya Allah, ya sudah kalau harus aku ngomong, harus aku minta. Aku minta pertolongan saja ya Allah untuk umatku. Wang Gedung Jaya yang rajin hadrat, semoga nanti bersama Rasul di akhiratnya ada dalam taman surga. Jamaah solawat nari yang biasa bersolawat nari mudah-mudahan diterima sama Allah, nanti bertemu Rasul di sana bersama Nabi dapat syafaatnya. Ummati. Kalau sudah yang disebut ummati, bukan wong Gedung Jaya baik, bukan wong Wadas baik, bukan wong Simaja baik. Rahmatan lil alamin. Siapa di antara umat yang cinta Nabi, siapa di antara umat yang yakin dengan Allah, itulah nanti akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu di situ akhlak Nabi yang luar biasa. Satu lagi, punten, kan ini waktunya singkat, diberi waktu 10 menit ya. Satu lagi, keluhuran Kanjeng Nabi dibuktikan ketika detik-detik Kanjeng Nabi usianya harus berakhir, bapak-bapak. Kanjeng Nabi sama, biar Habibullah, biar Khalilullah, ini harus berakhir, harus wafat, harus kembali dalam kebesaran Allah. Begitu usianya jelang 63 tahun, subhanallah, tabarakallah. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril dipanggil sama Allah. Jibril, sini sebentar, kalau bahasa kita seperti itu. Jam ini, saat ini, hari ini pulang, kau sekarang harus datang ke rumah Muhammad. Insya Allah kau akan kirim temanmu nanti 3, yaitu temannya malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel. 4 malaikat ini sangat intim. Suruh nemenin malaikat Israel mencabut nyawa, datang ke rumah Kanjeng Nabi. Apa yang terjadi bapak-bapak saat itu? Akhlaknya Rasulullah luar biasa. Begitu kedatangan tamu agung malaikat Israfil, Israel, Mikail, saat itu dari langit yang ke-7 berempat, langit ke-5 berempat, sampai langit yang pertama masih berempat. Malaikat Jibril ditemanin Mikail, ditemanin Israfil, ditemanin malaikat Israel. Begitu di langit yang ke pertama, lalu malaikat Israel matur, ya Jibril, ayo kita sama-sama datang menemui Kanjeng Nabi. Sebab kita tugas diperintah Allah harus mencabut ruhnya Kanjeng Nabi kembali kepada Allah. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak-bapak, apa yang terjadi? Kata malaikat Jibril, Israfil, Mikail, Israel, kau bertiga silakan turun menemui Kanjeng Nabi. Akunya nunggu di sini. Sampai 3 malaikat angkat bicara, bapak-bapak, adik-adik. Ya Jibril, bukankah Muhammad itu teman akrabmu? Bukankah Muhammad itu asistenmu? Sekarang Nabi Muhammad mau berakhir, kenapa nggak mau turun, mau menyaksikan, mendoakan sama-sama?
Apa jawaban malaikat Jibril? Aku tidak tega Israfil, aku tidak tega Mikail, aku tidak tega Israel kau nyabut ruhnya kanjeng Nabi. Aku tidak tega orang yang menjadi Khalilullah, Habibullah dicabut nyawanya seperti apa. Aku enggak tega. Makanya dalam hal ini aku cukup nunggu di langit yang pertama saja. Monggo silakan kau turun bertiga. Turunlah menghadap ketok pintu Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Saat itu kebenaran kanjeng Nabi ditemanin putri yang cantiknya Sayyidatina Siti Fatimah. Fatimah buka pintu Fatimah. Siti Fatimah buka pintu bapak-bapak. Begitu dibuka pintu kereten. Tengok kanan Siti Fatimah lihat nggak ada orang. Tengok kiri nggak ada orang. Akhirnya kanjeng Nabi ngomong matur sama Siti Fatimah, Fatimah sudah ditutup lagi pintunya, ini tamunya sudah ada di samping kanan kiri aku. Subhanallah, tabarakallah. Saat itulah detik-detik Gusti Allah ngangkat dan membuktikan sifat marhamat dan akhlak keluhuran kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulai proses sakaratul maut, Bapak Ibu semuanya, kanjeng Nabi siap matur sama malaikat Israel, ya Israel, monggo lakukan tugasmu apa yang diperintahkan sama Allah sekarang. Tapi punten, aku mau bicara sesaat. Kayaknya saat ini aku masih ada keganjilan dalam hati aku, kata Nabi. Kenapa memang Muhammad, kata malaikat Israel, sahabatku mana nggak kelihatan. Siapa yang dimaksud ya Rasulullah? Dan malaikat Jibril yang mana ini? Kenapa nggak nemenin kalian semuanya, kata Nabi. Akhirnya malaikat Israel naik ke langit pertama. Jibril, Nabi Muhammad ingat akan engkau harus menemani pencabutan nyawa baginda Nabi, harus nemenin sama engkau, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, harus begitu tak, kata malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril turun terpaksa, adik-adik, bersanding bersama malaikat Israfil, Mikail, Israel. Datanglah di situ berempat, lalu proses dicabut. Namun begitu mau dicabut nyawa, ada pesan singkat dari kanjeng Nabi. Malaikat Jibril, tolong sebelum aku dicabut nyawanya, tolong berikan kabar gembira untukku. Apa kata Allah? Agar aku nanti meninggalkan alam dunia ini, hatiku tenang, aman, damai. Oh begitu Muhammad, iya. Laiklah lagi malaikat Jibril usul sama Allah, ya Allah, Nabi Muhammad yang nggak mau dicabut dulu, minta kabar gembira ya Allah. Ya sudah sampaikan nih, turun lagi. Singkat kata turun lagi. Oh ya Muhammad, ini berita gembiranya. Bagaimana Jibril? Satu, Muhammad, hari ini juga, saat ini juga, jam ini juga, seluruh malaikat sudah berjajar di aras Allah ingin menjemput ruhmu Muhammad. Alhamdulillah, senyum kanjeng Nabi di depan para malaikat yang mau mencabut nyawa. Lalu apalagi Jibril, kabar gembiranya Jibril? Muhammad, kata Allah, seluruh para nabi, para rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam haram masuk ke surga sebelum engkau dan umatnya nanti masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, pada levelnya Nabi, Rasul sampai diharamkan masuk surga sebelum kanjeng Nabi dan umatnya itu ditempatkan oleh Allah ada di dalam surga. Ini artinya betapa agungnya marhamah Allah untuk kanjeng Nabi dan betapa agungnya kanjeng Nabi ini yang diingat ummati, ummati dan ummati. Lalu apalagi ya Jibril? Yang ketiga Muhammad, kata Allah, saat ini pula engkau mau mengakhiri kehidupan dan tugasnya. Barangkali engkau ada khilaf, ada salah. Kata Allah, dosa dan khilafmu sudah diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sambil senyum kanjeng Nabi. Lalu kanjeng Nabi berbicara terakhir. Kalau hal yang tiga tadi Jibril, aku tidak masalah. Sekarang yang dipermasalahkannya aku bikin masih teka-teki, masih bingung, masih bagaimana, apa Muhammad? Bagaimana tentang umatku nanti? Tuh yang kedua, ketika di Lauh Mahfuz jadi ingat umatnya ketika mau meninggalkan dunia.
Kanjeng Nabi yang diingat, bagaimana dengan umatku Jibril? Akhirnya malaikat Jibril terpaksa naik lagi usul sama Allah. Ya Allah, kanjeng Nabinya masih belum mau dicabut nyawanya, masih ingin berita gembira lagi. Ya sudah, sampaikan lagi. Singkat kata yang terakhir, oh ya Muhammad, ini berita yang terakhir harus disampaikan untukmu Muhammad. Apa ya Jibril? Tentang hal ikhwal umatmu Muhammad. Dari mana saja, siapa saja, mau laki perempuan, insya Allah akan mengenyam, akan menikmati kenikmatan surganya Allah. Kecuali orang-orang yang tidak mau taat kepadamu dan tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang yakin dengan Quran, orang yang yakin dengan hadisnya kanjeng Nabi, itulah nanti yang berhak akan diselamatkan. Nabi senyum, alhamdulillah. Makanya malam hari ini, alhamdulillah, warga jamaah Masjid Al-Mubarak yang beberapa unsur kumpul, dari unsur hadrah ada, dari masyarakat biasa ada, dari jamaah salawat nariyah ada, dalam rangka sekaligus maulidur Rasul. Mari kita niati dengan tulus dan ikhlas, beruswatun hasanah hanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita dalam hati mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mari kita doa dengan Allah, semoga akhir hayat kita nanti bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah orang yang tetap cinta sama Nabi, lalu mau cinta dan taat kepada Allah, hamba tersebut pasti adanya ada dalam keberkahan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit tausiah maulid Rasul singkat ini bermanfaat, maslahat dan berkah. Barangkali ada satu hal yang kurang berkenan, inilah kekhilafan kealfaan saya. Barangkali ada yang dianggap baik dan benar, inilah barangkali min fadli Rabbi. Sementara saya pribadi menghaturkan banyak terima kasih atas kehadirannya semuanya yang ada di sini. Mudah-mudahan saja mari kita nanti ikutin acara ini berlanjut dengan salawat nariyah, dengan marhabaknya nanti dan doa. Semoga saja sepulang dari acara maulid malam hari ini, insya Allah ainal yakin kita orang yang cinta Nabi, cinta Rasul, insya Allah akan dicintai Allah dan diberi syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'in. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.